Okey. Dah on ni. Atau cakap ya. Hai guys, jadi di sini kami akan menceritakan tentang lika-liku masa KKN MBKM di Desa Lampu Medan, tepatnya di Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, sebelum kami bercerita, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nata Stefani dan rekan saya Juntri Harizi Anartimiro. Kami berdua akan menceritakan tentang perjalanan KKN MBKM di tahun 2024. Nah, jadi sebelum kami ambil KKN MBKM, awalnya tuh kami tuh sudah membentuk anggota KKN reguler, yang mana anggota reguler ini terdiri dari 3 fakultas yang ada tuh FKIP, FEB, dan juga Faperta. Nah, dari 3 fakultas ini kami sudah ada 7 orang. 7 apa ya? 8. Nah, 8. Nah, yang mana kami tuh 8, 2 orang cowok, 3 laki-laki, 5 perempuan. Nah, jadi waktu kami udah ngebentuk nih kan, udah dapat nih 8 orang gitu. Sementara dia kan maksimal 10. Nah, di saat kami sudah mencakup 8 orang, kami sudah melakukan yang namanya Zoom meeting secara online supaya kami bisa mengenal satu sama lain gitu. Jadi kami melakukan Zoom, kemudian di saat kami melakukan Zoom, sebelumnya Zoom itu kami lakukan karena kami sedang libur semester. Ya, libur semester gitu. Berada di kampus. Betul. Jadi ya gara-gara itu makanya kami ngelakuinnya Zoom-nya secara online dulu. Nah, pas ketika sudah masuk perkuliahan semester, kami melakukan pertemuan secara offline di sebuah kafe dekat Jalan Bangau. Nah, di situ kami berjumpa satu sama lain dengan 2 fakultas lainnya. Betul sekali. Di situ kami berbincang-bincang dan juga perkenalan diri. Ya, perkenalkan diri lah, siapa namanya ini gitu. Terus kami kayak saling menanya asalnya dari mana aja nih gitu ya kan. Nah, kemudian kami yang berdelapan ini sempat juga memikirkan lokasi KKN. Kami sudah menentukan lokasi awalnya itu di Kuansing gitu ya kan. Nah, waktu di sana kami membahas, rencananya kami sudah membahas siapa yang bakal menjadi ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, humas, dan juga HID dan bagian-bagian yang lainnya gitu. Jadi itu dia waktu awal reguler kami melakukan pertemuan. Nah, setelah melakukan pertemuan tersebut, kami mendapatkan informasi dari koordinator program studi kami sendiri bahwasanya angkatan 2022 yang mau KKN itu diharuskan mengambil MBKM. Nah, yang mana MBKM ini satu kelompok KKN itu terdiri dari fakultas satu saja. Misalnya kami dari fakultas FKIP. Jadi kami bersepuluh harus dari fakultas FKIP tersebut. Beda dengan reguler, yang mana KKN reguler ini dia maksimalnya 4 fakultas, minimal 3 fakultas. Kalau MBKM itu memang diwajibkan dari fakultas tersebut. Kami dari FKIP diharuskan mengambil dari sama-sama FKIP. Nah, pas kami MBKM ini disosialisasikan oleh Kaprodi, kami cukup ragu dan juga bimbang, yang mana kami telah membentuk anggota kelompok dari KKN reguler. Nah, kami diharuskan mengambil MBKM. Jadi di situ kami sempat pusing, bingung, ragu, bimbang segala macam. Tetapi setelah kami mengikuti Zoom yang diadakan oleh fakultas, kami mengetahui keuntungan dan kelebihan dari KKN MBKM tersebut. Nah, setelah kami memang harus mengambil MBKM, kami di situ mulai mencari anggota dari prodi kami sendiri. Nah,
kami telah mendapatkan 9 dari apa pula? Awalnya itu 7 orang kami kan, laki-lakinya dapat 2 dan perempuannya 5. Sementara kalau misalnya 7 itu kan agak berat ya kan, Terus juga kurang dari 10. Maksimal dari yang harus kelompok KKN tuh. Iya, jadi anggota-anggota yang lain tuh saling mencari gitu ya kan. Dapatlah 1 yang dari anak biologi, Pendidikan biologi. Iya, pendidikan biologi, dan 2 lagi tuh anak bahasa Indonesia juga sama dengan kami gitu. Nah, walaupun ada 1 anak biologi, tapi kan kami sama-sama dari tenaga pendidikan. Jadi kami masih ibaratnya masih sejalan, jadi masih diperbolehkan. Nah, setelah kami mendapat 10 anggota kelompok, kami mulai membuat grup di WhatsApp. Kami di situ saling saling sapa ya, sapa-sapa kecil. Karena kan Sama-sama kenal kali iya, ya. kami sama kenal, cuman kami yang sama anak biologi ini belum tahu mukanya gitu, belum tahu orangnya kayak mana. Nah, setelah berbincang-bincang di grup tersebut, kami memutuskan untuk bertemu dan mengadakan ibaratnya rapat pertama sebelum KKN. Nah, kami mengadakan rapat itu malam hari sebelum kami membentuk struktur kepanitiaan di KKN tersebut. Setelah kami berkumpul, kami di situ membahas siapa ketua, siapa wakil, bendahara, sekre, korlap, humas, dan lain-lainnya. Kami juga membahas apa yang perlu dipersiapkan untuk KKN di Kuansing tersebut, dan apa yang harus dilakukan, dan apa yang memang menjadi kayak apa ya? Kayak di sebuah kelompok KKN tuh pasti 10 Nah, setelah pertemuan itu kami makin akrab di grup WhatsApp, bincang-bincang. Nah, di pertemuan itu kami juga telah memutuskan kami mau ngambil desa apa. Nah, MBKM ini kita bisa apa? Oh my god. KKN MBKM ini untungnya tuh kita bisa memilih tempat dan langsung menuliskan Lokasi tempat desa. lokasi kita tuh di portal. Jadi ibaratnya MBKM ini kita bisa langsung, kita mau di desa tersebut, kita masukkan di portal. Jadi kita memang udah langsung di desa tersebut, kita nggak perlu war-war lagi. Beda dengan reguler Kan. Nah, setelah kami menentukan tempat, kami mencari DPL nih. Siapa yang mau kita jadikan dosen pembimbing lapangannya gitu kan? Karena kami minta di Kuansing. Jadi dosen-dosen kami mengatakan Kuansing itu jauh. Kenapa nggak cari di sekitar sini aja, kayak Kampar, Mangkinang? Tapi kami kayak kali kami mau di Kuansing gitu kan. Terus akhirnya kami mendapatkan DPL, yaitu Ayahanda Dr. Mengatur Sinaga MHU, yang mana beliau menjadi dosen pembimbing lapangan kami pada KKN MBKM di tahun 2024 di Kabupaten Kuantan ini tersebut. Setelah kami mendapatkan DPL, terus kami mengadakan pertemuan bersama ayahanda tersebut untuk membahas tentang KKN. Nah, yang mana KKN MBKM ini kami mengkonversi mata kuliah di semester 5. Itulah kelebihan dari KKN MBKM tersebut. Nah, berbincang-bincang tentang konversi mata kuliah bersama DPL itu guna apa? Supaya kami KKN juga mendapatkan timbal balik dari masyarakat tersebut. Kami ini kan dari guru, dari pendidikan, jadi kami memang banyak di sekolah kayak SD, SMP. Nah, apa yang cocok kami kembangkan di sekolah tersebut, mata kuliah mana? Setelah diperbincangkan, kami mengkonversi mata kuliah
menulis kreatif dan juga media pembelajaran itu di semester 5 ya kan. Nah di semester 5 tersebut mata kuliah menulis kreatif dan media pembelajaran kami nggak masuk lagi karena kami sudah konversi dengan KKN ini. Setelah berbincang-bincang itu, DPA juga menyetujui kalau itu mata kuliah yang kami konversi. Setelah itu kami mempersiapkan semuanya, tibalah masa pelepasan KKN di Universitas Riau. Setelah hari Kamis kami pelepasan, Jumatnya kami berangkat langsung ke Kabupaten Kota Sini tersebut. Nah, di saat kami ingin berangkat, kebetulan DPR kami tidak bisa ikut membersamai dikarenakan mungkin perjalanan jauh dan juga kami di situ menggunakan mobil sewa dan juga Bapak itu nggak kuat untuk membawa mobil itu sendiri. Jadi Bapak itu hanya bisa membimbing kami di kampus dan memberikan arahan bagaimana nanti ke depannya kami di tempat orang, lebih tepatnya gitu. Dan di perjalanan itu syukurnya kami sampai tidak ada sama sekali hambatan dan juga halangan di dalam proses perjalanan. Jadi kami berangkatnya itu pagi sekitaran pukul 10 pagi ya, 10, dan kami sampai di Desa Kampung Medan, Kabupaten Kota Sini itu pukul 8 kurang lah, waktu selesai Isya gitu. Nah, dan syukurnya di saat kami sampai, Ibu Posko yang mana sudah kami sewa rumahnya itu menyambut kami dengan sangat gembira dan juga ya sudah menunggu kami gitu kan. Apalagi kan kami sudah mengabari kayak kami berangkat Bu dari sini, dan Ibu tuh mungkin ya itu sudah mempersiapkan gitu kedatangan kami gitu. Nah setelah kami sampai di posko, kami mendapat gangguan. Oh my god. Gebrakan sih. Kami tuh udah capek kan, perjalanan yang cukup jauh karena kami pakai mobil apa gitu. HIS kayak bus gitu kan. Jadi perjalanan tuh kayak lama kali. Yang biasanya kalau aku berangkat pakai mobil biasa tuh kan berangkat jam pukul 8 sampai di Pekan itu pukul 2 atau setengah 3. Nah tiba-tiba kalau pakai mobil itu jam 10 berangkat sampai jam 8. Ya Allah weh, setengah Okay. setengah hari perjalanan. Karena juga kebetulan di situ tuh di mobil itu juga ada barang-barang kami guys. Iya. Makanya memang mungkin supirnya menjaga, kayak kami kan di situ ada 10 kepala gitu ya kan. 11 masuk supir. Nggak mungkin supirnya abang ini membawa kami secara brutal gitu ya kan. Makanya dia memang betul-betul pelan membawa mobil gitu dan menjaga keselamatan. Nah udah sampai tuh, kalian kira kami langsung tidur? No. Tidak sama sekali. Di situ kami beli Minas dulu guys. Ya. Kami beli Minas terus bersih-bersih kan. Nah, pas kami beli Minas ke pasar, kami mau makan, itu salah satu perangkat desa datang menjumpai kami sebagai anak KKN nih kan, sebagai anak KKN yang baru sampai di lokasi gitu kan. Kami disamperin sama salah satu perangkat desanya. Terus di situ perangkat desanya berbincang-bincang. Nah gitu guys. Nah, dan perangkat desa ini, abang ini sangat-sangat Welcome banget. bergembira. Iya, dia welcome sama kami gitu. Karena ya memang umur dia dengan kami itu tidak terpaut jauh gitu. Betul. Jadi masih agak nyambung gitu kalau misalnya kami ngomong tentang apa kayak ya masih bisa ngomong lah. Kalau masih bisa nyambung lah kalau misalnya bahas-bahas tentang anak-anak zaman sekarang kayak masih gitu. nyambung. Nah setelah kami tuh makan guys, terus perangkat desanya pulang nih kan. Perangkat desa ini pulang, kan kami udah lelah nih kan, 1 harian gitu di mobil. Kalian kira di mobil tuh enak? Enggak guys, pinggang sakit, leher sakit, semua sakit kan. Setelah bersih-bersih, setelah makan, kalian kira kami tidur? Tidak. Enggak. Hidup kami tidak semudah itu guys. Enggak semudah itu. Baru datang kami guys, beres-beres kan, di kamar sebelah beres-beres, kamar satu lagi beres-beres, kami juga beres-beres. Nah tepat pukul 12 dapat telepon
Kami nggak serumah ya guys sama cowok. Kami nggak serumah sama cowok. Cowok itu di balai desa karena rumah satu lagi belum dibersihkan. Nah, cowok di balai desa dapat telepon, weh di depan. Kami panik. Ini tegak dulu. Kami panik. Di situ posisi kami udah capek kan, mata udah ngantuk. Tapi karena dapat telepon tuh, akhirnya apa? Kamar yang 2 di belakang tersebut ke depan. Ya. Orang tuh lari panik. Kayak mana weh, kayak mana weh. Okay. BTW kami lebih cepat ya datangnya dari Kelompok air. iya dari kelompok air. Itu juga misalnya kami penyerahan dari ke desanya itu tanggal 3, kami tanggal 29 tuh udah datang gitu kan. Nah pas besoknya kami mau penyerahan, DPO kami ini udah sampai Pansing kan, tapi beliau di taluknya di kotanya gitu. Jadi pas kami sibuk gosok baju malam, bunyi kaleng di dekat kamar sebelah, kamar belakang gitu. Dapat ada kayak orangnya Pak Kaleng. Larilah orang yang dalam kamar tuh keluar. Weh, ada orang. Tuh kan kayak, hah, orang. Kayak apa sih, kayak parnoan gitu jadinya loh weh, karena mana tahu kan itu kayak sapi gitu kan. Cuma Nggak mungkin juga sapi malam-malam lewat ya kan. Dan kita nggak berpikir kayak gitu, kayak nggak mungkin sapi di jam 11 OTW jam 12 malam berkeliaran gitu. Diteleponlah ketua pemuda. Karena besoknya kami penyerahan ke desa gitu. Kalau kami nggak tidur, besok kami nggak akan bangun. Itu posisi jam setengah 12 ya. Nah, setengah 12 kami telepon ketua pemuda. Untungnya tempat ketua pemuda ini nongkrong itu nggak jauh dari posko kami. Jadi waktu kami nelpon langsung lah datang ketua pemuda bersama rombongan warga setempat di situ kan, beberapa orang. Nah di saat mereka sampai, kami dengan kalang kabut, yang kalian tahu lah perempuan seperti apa jika malam hari gitu ya kan guys. Apa yang ada itu yang digunakan gitu kan, itu yang dipakai keluar, selimut, mukena, telepon apapun itu yang penting bisa menutup diri. Kami keluar dan kami menjelaskan kepada ketua pemuda. Nah setelah ketua pemuda tuh kami udah, sekarang kalian tidur, kalian istirahat gitu kan, karena besok kalian penyerahan ke desa. Udahlah, oke Pak Bang gitu kan. Setelah kami masuk ke kamar itu sekitar jam setengah 2. Nah setelah pemuda ini menangkap remaja tersebut, dia mengaku nggak ganggu kami, cuma dia ngambil barang yang dilempar oleh kawannya ke arah pintu rumah kami gitu. Terus dibilangnya, pokoknya di situ ketua pemuda dan masyarakat setempat tuh memang mempertanyakan apa niatnya nih. Nggak tahu di sini ada anak KKN ini segala macam, semua ketua pemuda tuh bertanya kan. Terus dia memang nampaknya memang gak sadarkan diri gitu. Nah kayak di bawah pengaruh barang-barang itu. itulah. Terus makanya di situ kami dibangunkan guys sama ibu posko gitu kan. Iya, kami kaget. dibangunkan, kami kaget. Tahu kan orang baru bangun tidur ya. Okay. Ketua pemuda kami menekankan jangan pernah ganggu anak KKN di desa ini, gitu kan? Ya minta maaf lah dia segala macam, karena mungkin kayak kasihan juga kan Boy, karena dia masih ini loh belum Sadarkan diri dulu. Iya, itu juga dia Waktu gitu kasih peringatan sampai ngelakuin hal yang sama, jangan harap bisa lepas gitu ya, dia minta maaf. Nah besoknya baru hari penyerahan kami ke desa oleh DPR. kami selama apa Ini ya? pertanyaan lagi nggak sih? Kamu sebagai humas nih kak, apa ini? Aku bertanya sama dia tentang humas. Nah yang mana dia diamanahkan menjadi bidang humas, yang mana kita tahu humas ini hubungan masyarakat kan, jadi lebih banyak berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Nah
masyarakat setempat nih, pasti kan di desa tersebut banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan atau kayak bisalah mengajak anak KKN ini untuk lebih memasyarakat, lebih berbaur dengan masyarakat. lebih berbaur ke masyarakat. Itu kayak mana sih perasaan kamu Kak gitu, gitu untuk bisa berkoordinasi dan juga bisa gitu. Gimana ya? Awalnya juga kaget kan, karena dari segi bahasa itu sangat-sangat berbeda gitu. Kayak walaupun saya humas, saya tidak pernah ketinggalan membawa kawan saya ini, karena memang dia dari desa itu langsung. Jadi kalau misalnya ada apa-apa atau mungkin saya kesulitan dalam mengartikan bahasa, dia yang langsung turun tangan gitu kan. Terus juga kayak misalnya kita tahu di Kuansing itu kan identik dengan pacu jalur. Nah, jadi selama waktu di saat kami turun KKN itu pas banget bertepatan dengan orang lagi merayakan pacu jalur. Jadi saya sebagai humas, saya ketua dan juga wakil itu sering berkolaborasi dan sering berbincang dengan ketua pemuda dan juga ketua jalur untuk membahas kapan anak KKN harus turun untuk membersamai latihan, puding gitu ya kan. Ketua dan juga wakil untuk menghandle itu. Okay. Dia selaku orang yang boros, tiba-tiba dipercayai sebagai bendahara di kelompok kami. Bendahara satu lagi nih, bukan bendahara dua, bendahara satu. Jadi yang memang memegang semua keuangan itu dia gitu ya kan. Gimana perasaan kamu dikasih tanggung jawab yang sebesar itu dengan memegang uang 10 juta untuk mencukupi biaya hidup 10 orang, 10 keluarga? Ya 10 keluarga 10 kepala dalam waktu yang lebih dari sebulan. Yang pertama cukup berat juga ya karena ini kan masalah uang. Sejauh ini uang ini sensitif banget kan. 100 sen aja nggak tahu pergi kemana pasti diperpanjang gitu kan. Tapi setelah dipertimbangkan, saya ambil amanah ini dengan ada rekan saya Bendahara 2, itu ada Sefrida. Kami selalu berkoordinasi, terus juga saya selalu menekankan kepada rekan-rekan saya untuk tetap bisa hemat dengan uang 10 juta selama lebih kurang 40 hari. Nah, 1 juta ini telah kami habiskan di Pekanbaru nih untuk berbelanja barang-barang selama di sana. Itu rupanya cuma 2 minggu, bertahan 2 minggu aja. Jadi otomatis kami bawa ke Kuansing tersebut hanya berjumlah 9 juta. Nah, setelah dipikir-pikir, saya meminta kepada rekan-rekan saya bahwa 1 hari itu uang belanjanya itu cuma 50.000. Itu di luar minyak ya, minyak makan, beras dan lain-lain ya. Itu memang top untuk kayak beli ikan, sayur, tahu tempe gitu. Itu di luar dari minyak makan, cabai dan lain-lain. Tapi kayak memang memang harus bisa membuat kawan-kawanku ini tetap makan dan tidak menambah uang kas KKN dengan uang 9 juta. Setiap malam saya stres memikirkan pengeluaran pembukuan lebih tepatnya guys. Saya stres banget. Saya stres sama siapa? Bukan sama Bendahara 2 saya, sama satu kamar saya guys. Satu lagi itu di sana. Udah lagi di kamar dia. Setelah dijalanin, setelah dilalui. Nah, setelah dilalui semua itu berlalu dengan indah dan akhirnya uang kami berlebih sebesar pula untuk tambah pulang ke sini 120 lah kalau nggak salah ya Kak. Pas gitu. Jadi kami nggak minta duit sama orang tua tambang ke sini karena sisa dari uang KKN kami. Itu memang pengalaman yang cukup berat, tapi alhamdulillah bisa dilalui.
Nah setelah itu kami penyerahan dari penjemputan oleh DPR itu pada tanggal 26 itu bertepatan dengan oh ya 26 itu bertepatan dengan penutupan pacu jalur di Taluk Kuantannya yang besarnya gitu. Kami penjemputan tuh. Selesainya KKN itu kami merasa lega, sedih, bahagia, semuanya campur aduk guys. Ya iya, banyak kenangan gitu ya kan, banyak suka duka yang dilewati sama-sama gitu, banyak kenangan. Makanya kalau misalnya itu dia tadi kayak udah mendekat nih, kayak sekarang ini kan udah mendekat pacu jalur nih, pasti kepikiran kayak biasanya kita loh yang bersamai masyarakat sana untuk latihan gitu ya kan, sekarang udah nggak ada. Kapan ya kita bisa kesana lagi, dengan alasan apa ya kita bakalan kesana untuk melihat mereka pacu gitu ah. Oh gini ya rasanya KKN di kampung sendiri. Tapi memang KKN di kampung sendiri itu bukan merasa kita sebagai apa ya kayak biasa aja, bukan guys. Memang mempunyai kayak sudut hati tersendiri loh gitu. Karena sebagai anak KKN, sebagai anak pakai nemtek kan, itu sebagai anak KKN-nya gitu. Pas buka nemtek ya warga desa setempat gitu. Mulut kami sudah kering. Kami akhiri aja lah cerita kami ya guys. Bye bye.